Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang penuh berkah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Namun, apakah kita benar-benar mengamalkan ajarannya? Atau justru kita meninggalkannya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan." Quran Surat Al-Furqan 30. Fenomena ini dikenal sebagai mahjural, sebuah keadaan di mana Al-Quran diabaikan, baik dalam pembacaan, pemahaman, maupun pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kondisi ini terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan lupa untuk menyimak hingga akhir, serta dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keutamaan dan keberkahan. Pada bulan yang mulia ini, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, terjadi peristiwa besar yang menjadi titik balik sejarah Islam. Sebuah kemenangan gemilang yang tercatat dalam tinta emas peradaban Islam, yakni Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kemenangan militer bagi kaum muslimin, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berangkat dari Madinah menuju Makkah pada tanggal 10 Ramadan dengan pasukan yang sangat besar, sekitar 10.000 orang. Sebelum keberangkatan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Abbas, yang merupakan paman Rasulullah, telah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Ia dikenal sebagai muhajir terakhir yang meninggalkan Makkah demi Islam. Dalam pertemuan itu, Umar bin Khattab berkata kepada Abbas, "Wahai paman Rasulullah, keislamanmu lebih aku cintai daripada keislaman Al-Khattab ayahku." Ucapan ini bukan karena Umar tidak mencintai ayahnya atau kurang dalam berbakti kepadanya, tetapi karena kecintaannya yang begitu besar kepada Rasulullah. Ia menempatkan perasaan dan ridha Rasulullah di atas ridhanya sendiri. Keislaman Abbas berarti kebahagiaan bagi Rasulullah, dan bagi Umar, tidak ada kebahagiaan yang lebih utama selain melihat Rasulullah bahagia. Saat pasukan Islam mendekati Makkah, mereka membagi diri ke dalam beberapa kelompok untuk masuk ke kota dari berbagai penjuru. Kaum Quraisy, yang selama ini menjadi musuh besar Islam, tidak berdaya menghadapi kekuatan pasukan Muslim. Rasulullah memasuki Makkah dengan penuh tawadu, menundukkan kepalanya hingga hampir menyentuh pelana untanya sebagai tanda syukur dan rendah hati di hadapan Allah. Ketika Rasulullah tiba di Ka'bah, beliau menghancurkan berhala-berhala yang masih berada di sekelilingnya seraya membaca firman Allah. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra 81. Fathu Makkah bukan sekadar penaklukan kota, melainkan juga peristiwa penuh kasih sayang. Rasulullah memberikan pengampunan kepada penduduk Makkah yang selama ini memusuhi Islam. Beliau bersabda, "Pergilah kalian semua bebas." Sebuah pernyataan yang menggugah hati banyak orang, membuat mereka berbondong-bondong masuk Islam tanpa paksaan. Di antara momen haru setelah pembebasan Makkah adalah ketika Rasulullah berada di Masjidil Haram. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang menuntun ayahnya, Abu Quhafah,
seorang lelaki tua yang sudah buta. Ia membawa ayahnya untuk menghadap Rasulullah dan mengikrarkan keislaman. Melihat hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mengapa tidak aku saja yang datang ke rumah Abu Quhafah?" Sebuah ungkapan yang menunjukkan betapa tingginya akhlak Rasulullah dan betapa beliau menjunjung tinggi kehormatan orang tua. Namun, Abu Bakar dengan penuh hormat menjawab, "Wahai Rasulullah, lebih patut bagi kami untuk menghadapmu daripada engkau yang datang ke rumah kami." Maka Rasulullah pun menjabat tangan Abu Quhafah dan menuntunnya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sebuah momen yang menggetarkan hati, di mana seorang ayah yang telah bertahan dalam kepercayaannya selama bertahun-tahun akhirnya menerima Islam. Saat itu, seluruh orang yang hadir bersyukur dan merasa bahagia. Namun, Abu Bakar justru meneteskan air mata. Rasulullah yang melihatnya bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis?" Dengan suara lirih dan penuh keikhlasan, Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku lebih menyukai seandainya tangan pamanmu, Abu Thalib, menggantikan tangan ayahku." Lalu ia masuk Islam dan dengan demikian Allah membuatmu ridha. Abu Bakar bukan tidak mencintai ayahnya, bukan pula kurang dalam berbakti kepadanya. Tetapi, ia sangat mencintai Rasulullah. Kebahagiaan Rasulullah adalah kebahagiaannya, kesedihan Rasulullah adalah kesedihannya. Ia menempatkan perasaan dan ridha Rasulullah di atas ridhanya sendiri. Peristiwa Fathu Makkah memberikan banyak pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kebijaksanaan dalam kemenangan, dan kasih sayang yang luar biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah tidak menaklukkan Makkah dengan pedang dan darah, tetapi dengan kelembutan hati dan kasih sayang. Hasilnya, orang-orang Quraisy yang selama ini menjadi musuh terbesar Islam pun luluh dan berbondong-bondong masuk Islam. Sebagai umat Islam, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menaklukkan wilayah, tetapi juga menaklukkan hati manusia dengan akhlak yang mulia. Bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan kasih sayang, memaafkan kesalahan orang lain, dan berusaha menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meneladani akhlak Rasulullah, dan menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi sesama. Jangan jadikan Al-Quran mahjura. Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Nabi demikian mencintai baginda. Mereka selalu ingin Rasulullah ridha dan bahagia, tak rela jika Rasulullah sedih atau berduka. Kecintaan mereka begitu besar hingga mereka rela mengorbankan segala sesuatu demi kebahagiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada satu momen ketika Rasulullah merasa sedih hingga Al-Quran mengabadikan kesedihannya. Kesedihan itu datang ketika kaumnya menjadikan Al-Quran sebagai mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Quran Surat Al-Furqan 30. Secara khusus, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrikin Makkah yang ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, mereka tidak mau mendengarkan. Justru, mereka membuat hiruk-pikuk atau berbicara dan membuat suara-suara tandingan agar bacaan Al-Quran tidak terdengar. Mereka menutup hati mereka terhadap wahyu Allah,
sehingga Al-Quran tidak memberikan manfaat bagi mereka. Namun, secara umum, fenomena mahjura tidak terbatas pada kasus itu dan tidak terbatasi di waktu itu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa menjadikan Al-Quran sebagai mahjura memiliki berbagai bentuk. Salah satunya adalah tidak mau merenungkan dan memahami maknanya. Banyak orang membaca Al-Quran, namun hanya sebatas bacaan tanpa memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Lebih dari itu, termasuk dalam kategori menjadikan Al-Quran mahjura adalah ketika seseorang tidak mengamalkannya, tidak melaksanakan perintah-perintahnya, serta tidak meninggalkan larangan-larangannya. Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk dibaca, tetapi juga untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang hanya membaca Al-Quran tanpa memahami dan mengamalkannya, maka ia telah menjadikannya sebagai sesuatu yang diabaikan. Di zaman ini, fenomena mahjura semakin nyata. Banyak orang memiliki mushaf Al-Quran di rumah, namun jarang membacanya. Bahkan, ada yang hanya menjadikannya sebagai pajangan tanpa pernah membuka dan merenungkan isinya. Lebih menyedihkan lagi, ada yang memahami Al-Quran namun enggan mengamalkannya. Mereka tahu tentang perintah dan larangan Allah, tetapi tetap memilih untuk mengabaikannya. Maka, pada momen peringatan Nuzulul Quran ini, kita patut merenungkan satu hal penting. Apakah kita termasuk orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjura? Salah satu cara untuk mengukurnya adalah dengan melihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita sudah membaca Al-Quran secara rutin? Apakah kita berusaha memahami maknanya? Apakah kita menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita? Jika jawabannya belum, maka inilah saatnya untuk berubah. Kita harus mulai membangun kembali hubungan yang erat dengan Al-Quran. Membacanya dengan penuh keimanan, mentadaburinya dengan hati yang terbuka, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, Al-Quran adalah cahaya yang akan menuntun kita menuju jalan kebenaran. Jika kita mengabaikannya, maka kita akan kehilangan arah dan terjebak dalam kegelapan. Allah telah menjanjikan kemuliaan bagi mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan merendahkan kaum lainnya dengannya. Hr. Muslim. Hadits ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah sangat bergantung pada hubungannya dengan Al-Quran. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai bagian penting dalam kehidupan kita. Kita harus menjadikannya sebagai petunjuk dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah, muamalah, akhlak, maupun dalam mengambil keputusan. Mari kita ambil pelajaran dari para sahabat Rasulullah yang begitu mencintai Al-Quran. Mereka tidak hanya membaca dan menghafalnya, tetapi juga memahami dan mengamalkannya dengan sepenuh hati. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk utama dalam hidup mereka, sehingga Allah memberikan keberkahan dan kemenangan kepada mereka. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk kembali kepada Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi pajangan di rak-rak buku kita. Jangan biarkan ia hanya menjadi bacaan tanpa makna. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, agar kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat kelak.
Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mencintai Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadabbur Al-Quran. Interaksi pertama kita dengan Al-Quran agar tidak termasuk mengabaikannya adalah mengimaninya lalu membacanya. Kita berusaha minimal menghatamkan Al-Quran 1 kali di bulan ini. Membaca Al-Quran bukan hanya sebuah ritual ibadah, tetapi juga bentuk kecintaan kita kepada kitab suci ini. Sebagaimana para sahabat yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam kehidupan mereka, kita pun harus meneladani mereka dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Selain tilawah, langkah berikutnya adalah mentadabburinya. Inilah yang sebagian ulama menyebutnya sebagai obat hati, yakni membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya dengan penuh kesungguhan. Tadabbur bukan sekadar membaca terjemahannya, tetapi juga memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad 24. Dengan mentadabburi Al-Quran, Allah akan membuka dan melembutkan hati kita, sehingga hati kita pun mudah menerima taufik dan hidayah, mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilham atau inspirasi melalui ayat-ayat yang kita baca. Betapa banyak orang yang menemukan solusi atas permasalahan hidupnya setelah membaca dan mentadabburi Al-Quran. Dalam setiap ayat, ada pelajaran dan petunjuk bagi kita semua. Lebih dari itu, tadabbur juga akan membuat kita lebih memahami tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Bahwa Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi ia adalah pedoman hidup yang harus diikuti. Sebagaimana firman Allah. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah 185. Maka, dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita lebih banyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Jangan biarkan waktu kita berlalu begitu saja tanpa berusaha memahami firman Allah yang diturunkan untuk membimbing kita. Betapa meruginya kita jika Al-Quran ada di sisi kita, namun kita tidak pernah benar-benar berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Sejarah telah mencatat bagaimana generasi terdahulu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya membaca dan menghafalnya, tetapi juga mengamalkannya dengan sepenuh hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, misalnya, tidak akan berpindah dari satu ayat ke ayat lainnya sebelum benar-benar memahami dan mengamalkannya. Begitu pula para sahabat lainnya yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan dan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sebagai umat Islam, kita harus mengambil pelajaran dari generasi terbaik tersebut. Jangan sampai kita menjadi generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjura, hanya membacanya tanpa memahami dan mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan tentang bahaya menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hidup kita. Semoga dengan ceramah singkat Nuzulul Quran ini,
kita lebih bersemangat dalam tilawah Al-Quran dan mentadabburinya. Dengan demikian, kita tidak hanya memperoleh pahala dari membaca Al-Quran, tetapi juga mendapatkan petunjuk dan kebijaksanaan dari firman Allah. Lebih dari itu, kita juga berusaha untuk membuat Rasulullah ridha dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mencintai Al-Quran, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi pajangan atau bacaan tanpa makna. Mari kita baca, renungkan, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya menghindari menjadikannya mahjura, tetapi juga meraih keberkahan dan ridha Allah. Ramadan adalah momentum terbaik untuk kembali mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai cahaya dalam setiap langkah kita, agar hidup lebih terarah dan penuh makna. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.